Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 13 Mei 2021. Tema renungan kita dengan judul Putus Asa No atau Katakan Tidak kepada Putus Asa. Katakan tidak kepada putus asa. Firman Tuhan terdapat dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan kedua. Demikian bunyi firman Allah. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang pengintai mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, tatkala kami diperhadapkan kepada masalah, kesulitan, persoalan, tantangan dalam hidup ini, maka ada dua sikap yang seringkali terjadi, yaitu putus asa atau melihat tentang janji Allah yang menyertai kami. Biarlah ya Tuhan kami belajar tentang hal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Putus asa no. Katakan tidak kepada putus asa. Bukan katakan tidak kepada korupsi ya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita berhadapkan dengan 12 pengintai yang ditunjuk Allah, yang diminta oleh Allah untuk mengintai tanah Kanaan. 12 pengintai terbagi menjadi dua kelompok. Yang satu kelompok mayoritas yang jumlahnya 10 yang putus asa. Yang dua pengintai yang adalah minoritas tetapi yang percaya kepada janji Allah sekalipun masalah demi masalah yang sedemikian besar. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala masalah diperhadapkan dan kita sedang menghindari masalah, biasanya kita melakukan hoax, kita melakukan fitnah, kita mengarang-arang cerita bohong. Itu yang diucapkan oleh 10 pengintai karena dia ketakutan kepada masalah dan dia tidak melihat tentang Allah yang mampu. Karena Allah yang memampukan, karena Allah yang berkehendak, karena Allah yang memerintahkan, karena Allah yang menyuruh. 10 pengintai ini tidak melihat hal itu. Lalu kemudian mengucapkan kata-kata yang melemahkan semangat. Apa yang dikatakan? Bahwa bangsa itu kuat-kuat, kotanya berkubu. Lalu masyarakatnya itu dikatakan suka makan manusia. Perawakannya itu tinggi-tinggi. Dan mereka itu dari keturunan orang-orang raksasa. Ini dikarang sedemikian rupa. Apakah benar yang sesungguhnya? Tetapi kedua pengintai Yosua dan Kaleb memberikan laporan yang baik. Apa yang dikatakan? Tanah itu adalah tanah yang berlimpah susu dan madu. Mereka membawa kemudian anggur dan buah delima dan pohon ara. Di sana dikatakan tanahnya itu penuh dengan pepohonan. Dan dia meyakini kedua pengintai ini yang minoritas jumlahnya cuma 2. Dia meyakini akan penyertaan Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita ada di posisi mana? Tatkala Allah memerintahkan, tatkala Allah berkehendak, tatkala Allah menyuruh, tatkala Allah berjanji, maka janji Allah tidak pernah akan diingkari. Janji Allah akan ditepati. Kalau Allah berjanji kepada dirimu, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, sehingga tatkala engkau dicobai, Allah akan memberikan jalan keluar kepadamu sehingga kamu sanggup untuk menanggungnya, kamu sanggup untuk melewatinya, dan kamu akan sanggup menyelesaikannya. Bukan karena kekuatanmu, engkau lemah benar, namun kekuatan Allah yang menyertai engkau memasuki tanah Kanaan. Kalau kita bicara dalam kondisi pandemi ini, dalam 1 tahun lebih, tapi bangsa Israel itu 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan adalah harus kita katakan dan yakini di dalam hidup kita. Firman Tuhan itu ya benar dan amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, terkadang memang Tuhan izinkan persoalan itu terjadi. Namun Tuhan itu menjadikan engkau sebagai pribadi-pribadi yang menang. Sewaktu melihat masalah dan hanya sebagai masalah, maka selama-lamanya masalah itu sebagai masalah. Namun tatkala kita menerobos masalah, kita melewati masalah dengan kekuatan Allah, kita memecahkan masalah. Mari kita pecah masalah. Masalah tatkala dipecahkan, kita mendapatkan 2 kata dari kata masalah, yaitu emas dan Allah. Sewaktu engkau beserta dengan Allah,
melewati masalah, engkau akan dapatkan emas, engkau akan dapat Kanaan, engkau akan dapatkan anggur, engkau akan dapatkan buah delima, engkau akan dapatkan arak, engkau akan dapatkan tanah yang subur. Itu yang dijanjikan, dan engkau itu disertai Allah. Jadi engkau akan dapatkan emas karena engkau memiliki Allah. Sahabat seperjalanan, ingat baik-baik kata ini. Masalah jikalau tidak dipecahkan tetap masalah. Tetapi waktu masalah dipecahkan dengan kekuatan Allah, engkau akan dapat emas dan engkau akan mendapatkan Allah yang berjanji menyertai engkau. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pengalaman puluhan tahun sebagai seorang hamba Tuhan diperhadapkan kepada persoalan-persoalan jemaat. Ada yang tetap beriman, ada yang mengalami keputusasaan. Saya diizinkan untuk mendampingi anak-anak yang saya bimbing. Anak-anak itu banyak yang terlahir dari keluarga yang kurang beruntung. Orang tua yang bercerai. Orang tua setelah bercerai juga tidak bisa memberikan pola asuh yang baik. Anak bukan diberikan semangat, namun anak seringkali dimarah-marahi, direndahkan. Sudah mencapai 10 besar di kelas pun, lalu dianggap itu kurang dan segala macam. Anak mengalami tekanan, mengalami kebingungan. Apa sebenarnya kemauan orang tua? Belum orang tua yang pilih kasih, anak ini seakan-akan kelahirannya juga tidak diharapkan. Saya lebih banyak memberikan telinga kepada jemaat dan kepada anak-anak yang berkeluh kesah dan bercerita. Maka tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan untuk tetap anak-anak bangkit dari keputusasaan, untuk membuat jemaat bangkit dari keputusasaan. Katakan no kepada putus asa, katakan tidak kepada putus asa, karena Allah menyertai engkau. Allah menyertai engkau, Allah mengizinkan engkau melewati padang gurun. Namun Allah tidak membiarkan padang gurun sebagai tempat tinggalmu untuk selama-lamanya. Allah menyediakan Kanaan kepada kita. Allah menyediakan tanah subur kepada kita. Allah menyediakan kebun anggur, kebun delima, kebun ara untuk kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ingatlah, sewaktu Allah yang berkata dan berjanji, kekuatan Allah akan menyertai engkau. Kekuatan Allah akan menolong engkau melewati masa-masa sulit di dalam kehidupan yang sedang kita hadapi saat ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh belajar dari kebenaran firman Allah ini dan katakan di dalam hatimu, putus asa no, katakan tidak kepada putus asa. Ada banyak alasan sahabat seperjalanan seperti 10 pengintai yang memberikan kemudian keluh kesah yang sedemikian luar biasa. Ada raksasa, di sana penduduknya bisa makan orang, di sana tinggi-tinggi perawakannya dibanding dengan kita. Mana mungkin kita bisa menembus dan melewatinya. Allah lebih besar dari masalah kita. Allah lebih hebat dari persoalan hidup kita. Allah lebih berkuasa di atas segala potensi buruk yang ada di dalam dunia ini. Mengapa kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Dia? Biarlah kita boleh berkata, Tuhan yang berkata, berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang pengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Akan kuberikan kepada orang Israel. Akan kuberikan kepadamu. Akan kuberikan kepada sahabat seperjalanan. Apapun masalahmu, sebesar apapun, Allah lebih besar daripada masalah kita. Sahabat seperjalanan, biarlah kita katakan tidak kepada putus asa. Putus asa itu no. Sahabat seperjalanan, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Khususnya kami berdoa ya Tuhan buat Ibu Erna Betty, tanggal 19 Mei nanti akan dioperasi di Rumah Sakit Teguh Murni Medan. Karena ada pengapuran di bagian tulang belakang. Tuhan akan jamah, Tuhan sembuhkan dan lancarkan operasi ini. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat sahabat seperjalanan yang tidak disebutkan namanya, yang bergantung kepada psikiater karena harus mengkonsumsi obat-obatan, karena mengalami stres yang sangat berat. Ya Tuhan, berikanlah iman yang kuat agar sahabat seperjalanan ini boleh pulih dari sakit yang dialami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon sesuatu, berharap kepada anak dan saat ini sedang berobat ke dokter yang ada di Yogyakarta. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk buat keluarga ini yang sudah menikah sekian lama dan memohon sesuatu kepada Engkau. Tuhan akan lancarkan dalam izin Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Jikalau Engkau berkehendak, Engkau akan memberikan keturunan.
Biarlah ya Tuhan, semua sahabat seperjalanan, baik yang sedang sakit, baik yang sedang menghadapi masalah, baik yang sedang memohon sesuatu, hamba memataikan doa-doa kami, seluruh permohonan daripada doa-doa sahabat seperjalanan. Engkau yang mendengarkan, Engkau yang mengabulkan, Engkau yang memberi kekuatan, dan Engkau akan memberikan yang terbaik. Karena Allah menyediakan tanah Kanaan buat setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Katakan tidak kepada putus asa. Putus asa, no. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.